Assalamualaikum teman-teman. Saya makin prihatin ya melihat oknum-oknum yang katanya ulama, ya Gus, tetapi mengajarkan kepada jemaah hal-hal yang tidak pantas. Ya, dan saya juga semakin berpikir, ya kenapa di ponpes-ponpes yang beraliran paham sufi, ya paham tasawuf, paham-paham aswaja as'ariyah, ya itu ada oknum-oknumnya yang membludak, yang kabul, ya oknum-oknumnya yang membludak, yang kabul teman-teman. Ya bukan cuma satu atau dua orang, ya ada yang homo, ya ada juga yang mensodomi santrinya 40 orang kalau tidak salah ya. Ya, beda lagi dengan mereka yang mencabuli santri-santrinya ya sudah langganan, seakan sudah langganan setiap bulan. Ya, itu hampir pasti ada kabarnya. Yang paling ekstrim juga beberapa waktu yang lalu ya, seorang kiai ditangkap ya karena mencabuli santri atau bagaimana ya. Itu digiring teman-teman. Ya diarak sama masyarakat, ya disuruh baju dan lain sebagainya. Ya sampai seperti itu coba. Ya dan sekarang kalau kita menyaksikan semua itu, ya itu semua bersumber dari mana? Ya dari ajaran memang. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Kunci. Anak santri, ya, diajar seperti ini. Hal-hal cabul ya, semi-semi cabul ya. Kan gila teman-teman. Ya, gila memang. Ya, ini kegilaan yang nyata. Ya coba kita berpikir teman-teman ya. Saya ini ya, misalkan ya, di mana saya mengunjungi kajian-kajian salafi, ya di mana-mana itu tidak ada yang berceramah semi-semi cabul seperti ini. Ya, menggoda-goda perempuan, ya terus bercanda dengan perempuan, mengatakan hal-hal ngeres ya dengan perempuan. Ya itu nggak ada di dalam ceramah-ceramah orang-orang salafi. Tetapi kalau bagi orang-orang yang aku menjernihkan hati, teman-teman, ya, wah itu membludak, ya. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian ya untuk nyimak satu video lagi dari Pak Miftah, ya. Yang dimana ya Pak Miftah ini itu seakan tidak akan ada habis-habisnya kalau kita ini membahasnya. Ya karena ceramahnya ya sudah ya mungkin ya sudah belasan tahun dia. Ya nggak tahu dia ini mulai dari kapan ini ya jadi ulamanya, ya. Tetapi ketika saya menyaksikan dan di-share video-video dia, ya sangat miris. Ya prihatin saya. Ya contohnya di video yang satu ini, ya kalian akan kaget teman-teman. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin. Ada cewek LC, pemandu karaoke. Karena memang ya dia terkenal sebagai ustadz, ya Gus, Kiai, ulama di kalangan NU yang dakwanya itu ya luar biasa. Karena kata oknum dari generasi muda NU, ya jarang ada ulama seperti ini. Ya yang berani apa namanya ya berani ya ngambil risiko ke tempat klub-klub malam, ya jarang katanya. Ya jelas teman-teman ya karena ya, ketika dia mondok bukan mencari ilmu teman-teman, tetapi jagain ayam, ngasih makan ayam katanya. Ya Miftah sendiri loh yang bilang seperti itu. Ada tuh videonya juga sempat viral. Jadi ya nggak dapat ilmu dianya. Ya dapat lawakan. Ya, coba kita lanjut dulu videonya. Dadanya ditato, Gus Miftah. Dadanya ditato Gus Miftah. Ya ngefans. Ya ngefans kepada Gus Miftah. Sampai-sampai ditato. Ya ini lagi-lagi ya memperjelas kepada kita teman-teman. Ya lagi-lagi memperjelas kepada kita kalau ceramah ya ceramah-ceramah modelan seperti Gus Miftah ini ya tidak bisa memberikan hidayah. Ya kecuali memang Allah menakdirkan hal lain. Ya mungkin bisa jadi ya karena itu merupakan hak prerogatif Allah. Ya sebab begini teman-teman ya, seandainya bisa memberikan hidayah kepada umat, ya bukan justru mereka ini malah masang tato, ya. Oh enggak, ya menceramai mereka itu, mendakwai mereka itu harus pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau Nabi Muhammad SAW ya dia memang mendakwai orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik. Ya jadi dakwahnya memang ekstrim. Ya untuk mengajak bertauhid, ya mengajak bertauhid meninggalkan agamanya yang lama, ya pemahamannya yang lama. Tetapi ya, kalau Miftah ini ya, kalau kami duga ya, bukan berdakwah mengajak orang kembali pada tauhid yang benar. Ya, tetapi mengajak orang ya fastabukul khairat lah ibaratnya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, namun ya dia mungkin lupa pada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk kita sampaikan. Ya, Allah taala berfirman ya, demi masa ya sesungguhnya manusia ini di dalam keadaan ya sangat-sangat merugi. Ya kecuali mereka ini ya orang-orang yang beriman ya mengerjakan amal soleh ya. Lalu dia apa? Ya saling menasihati di dalam kebenaran ya dan kesabaran. Poinnya di sini teman-teman ya jangan kita lupa kebenaran. Ya jadi nggak cukup baik ya benar juga harus. Ya sebab tidak selamanya yang baik itu benar dalam agama. Ya contohnya nyuri duit dari orang kaya untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apakah itu baik? Ya bisa saja itu baik dari segi niatnya, ya Masya Allah. Tetapi apakah benar menurut hukum agama? Benar sesuai syariat agama? Kan tidak. Ya jadi kebaikan saja itu tidak cukup.
ya benar juga harus. Ya, kembali persoalan Pak Miftah. Ya, kalau Gus Miftah ini ya, ketika dia menceramai orang-orang di klub malam, misalkan ya, bukan cuma di klub-klub malam ya, bahkan di dalam pesta ya, di dalam pentas ceramahnya pun ya, itu bukan mengajak orang dalam ya kebenaran teman-teman, malah ngajak orang ya mikir-mikir ngeras. Iya, iya. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disane iya. Apa meneh disane iya. Mikir-mikir semi cabul ya, membayang-bayangkan hal-hal cabul-cabul teman-teman. Ya, apalagi ini di dadanya ya, ditato Gus Miftah. Ya kan jelas ini. Ya bukannya membuat orang ya bukan semakin takut untuk ya melakukan kemaksiatan. Ya ini malah makin berani untuk melakukan kemaksiatan. Ya karena apa? Ya ada salah satu video ya dia menyatakan yang seperti ini nih. Mbak Sonia coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, Iya. jelas karena hubungan badan. Hmm. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dah. Tuh ya. Pelesetan-pelesetannya itu teman-teman ya, nggak wajar teman-teman ya, pelesetan-pelesetan Miftah itu nggak wajar ya, entah kamu berhubungan badan dengan suamimu atau suami tetanggamu katanya ya, dan candaan-candaan seperti ini itu dianggap biasa teman-teman ya, seolah-olah yang melakukan hal seperti itu tidak ada dosa begitu. Mbak Sonia coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, Iya. jelas karena hubungan badan. Hmm. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dah. Nauzubillahi min dzalik. Ya jelas teman-teman ya, rusak. Ya kita lanjut dulu nih ya. Bahkan tadi di video kan Habibnya di samping itu ketawa, ngakak teman-teman. Video call sama saya. Gus mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Masa nduk nggih Gus jajan di. Heeh. Tuh kan, semi cabul jadinya. Ya sudah dibilang di dadaku ditato Gus Miftah. Dan dia mau lihat teman-teman. Ya dia mau lihat. Ya Allah, entah ini cerita benar atau hanya dikarang-karang ya. Intinya ini ceramah semi-semi cabul. Ya dan tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Ya semi-semi cabulnya. Ya coba kita simak lagi nih. Saya langsung begini, Bib. Ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Bawa dalil teman-teman ya. Bawa dalil. Ya. Coba kita lanjut. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Di akhirat katanya. Ya akhirat. Akhirat yang mana Pak Gus? Ya ke kanan apa ke kiri? Ya. Akhirat itu bukan cuma satu tempat. Ada dua tempat. Ya ada surga, ada neraka. Mbak Sonia coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena hubungan badan. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dah. Bareng-bareng ke surga. Ya apa bareng-bareng ke neraka Gus? Ya. Orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya orang yang dikaguminya. Ya kagum kepada orang seperti Gus Miftah. Ya tujuannya kemana? Ke surga apa ke neraka? Coba saya bertanya kepada kalian. Kira-kira kemana akhirnya kalau kita mengagumi modelan seperti ini? Ya. Dan jawabannya ya makin lucu teman-teman ya. Sudah tahu ada orang bertato. Jawabannya si Miftah malah tambah ya, nggak wajar lagi. Ya coba lihat katanya. Ya mau dilihat. Sudah tahu itu aurat. Astagfirullah. Malah mau dilihat sama Pak Miftah. Ya Allah. Ya Allah katanya ya. Bukan ya Allah. Tapi ya Allah. Oh siapa saya? Ya suka amat ya komentari dia. Ya kalau seperti ini tidak dikomentari. Terus siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya video dia itu berseliweran di media sosial. Dengan bangganya dia menyatakan memberikan syubhat-syubhat. Dan ketika kita mengetahui syubhat itu kita diam-diam saja. Ya membiarkan umat mengagumi orang seperti ini. Ya. Oh kan nanti jatuhnya kita ini ngegibah membahas dia. Ya jangankan dia teman-teman. Ya para ulama saja ketika ada buku dari salah satu ulama yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya itu dikritik sama ulama lain. Ya jangankan ulama. Khulafaur Rasyidin ada yang mengkritik. Ya keempat imam mazhab pun juga saling kritik. Imam Ahmad bin Hambal beliau juga mengkritik Imam Syafi'i. Ya padahal Imam Syafi'i gurunya. Ya enggak kalau sebagian netizen sekarang. Ya mencari pembenaran katanya. Kritik-kritik sana sini. Nyebar aib. Ya begini dan begitu. Mencari-cari kesalahan orang. Ya memang salah. Ya bukan dicari kesalahannya. Ini memang sudah salah. Saya bilang Beb sama mbaknya, tato kamu bagus Nduk. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Kurang turun dikit. Ini kan sudah semi-cabul teman-teman. Ya.
ada orang bertato, ya tato itu salah. Bukannya dinasihati untuk dihapus, ya ini malah ya diberikan nasihat, diturunin sedikit katanya. Ya emang begitu cara kita menyampaikan Islam ini. Ya, yang begini katanya disebut ya menyampaikan Islam teman-teman. Dikenal sebagai ulama di kalangan NU. Ya bahkan oknum generasi muda NU menganggap dia ini ulama. Ya bahkan banyak oknum Habib-Habib ya dengan mati-matian juga ya membela dia. Ya bukan cuma Habib. Orang-orang yang entahlah kemana akalnya ya. Ada juga kebanyakan yang malah ya mereka ini membela modelan ceramah seperti ini. Ya, dan kita saksikan sendiri ya seperti ini model ceramahnya. Ya ini ulama apa coba? Ya ini ulama apa? Ya silakan kalian jawab sendiri. Dan sebagai penutup ya saya mau sampaikan ya jadi mau sampai kapanpun ya kalau kita hanya mendengarkan ceramah-ceramah untuk ya mencari lucu ya kan memang ada juga tuh video beredar dengan narasi seperti ini ya yuk ikut kajian Gus Miftah lucu nepol ya lucu nepol katanya. Ya narasinya seperti itu. Ikut kajian Gus Miftah bukan karena ingin mendapatkan ilmu. Ya bukannya membuat kita ini bisa membenarkan mana benar dan mana salah. Ya tetapi karena lucunya Pol. Ya bukan ilmunya yang Pol. Ya lucunya yang Pol katanya. Ya ini kan sebuah apa ya hal yang membuat kita ini miris. Ya. Jadi mari teman-teman ya terkhusus kalian yang memiliki anak-anak ya. Anak-anak itu ibaratkan kertas putih. Ya. Mereka itu sesuai dengan apa yang kalian tulis. Ya apa yang kalian ajarkan dan bagaimana kalian memberikan paham. Ya jangan sampai kemudian terjatuh kepada paham-paham yang seperti ini. Karena kasihan. Yang digadaikan itu adalah akhiratnya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sampai ketemu ya orang semacam ini lalu kemudian kita jadikan sebagai guru atau ulama. Ya, nauzubillahi min dzalik. Apalagi di zaman sekarang ini teman-teman, begitu banyak fitnah. Ya, begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Dan hal itu dilakukan oleh mereka-mereka yang kalau kita lihat paham terhadap agama. Jadi semoga kita semua terhindar dari segala ya bentuk keburukan, ya ilmu yang sesat, ya dan dari orang-orang yang menjerumuskan kita kepada keburukan ataupun neraka. Ya, seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang video ini? Ya, khususnya Pak Miftah ini. Ya, coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.